Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang menelaah buku guru, buku siswa, silabus, dan juga RPP untuk memenuhi tugas mata kuliah telaah kurikulum. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Dwi Fitri Rahmawati, NPM 5020188. Saya dari kelas 4E, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Baiklah, poin yang pertama yaitu buku guru dan buku siswa. Buku guru adalah panduan bagi guru dalam melaksanakan pembelajaran di kelas. Berikutnya, penjelasan tentang fungsi buku guru. Yang pertama yaitu sebagai petunjuk penggunaan buku siswa. Kedua, sebagai acuan kegiatan belajar di kelas. Ketiga, penjelasan tentang metode dan teknik pembelajaran yang digunakan dalam proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu buku siswa. Buku ini dipergunakan sebagai panduan aktivitas pembelajaran untuk memudahkan siswa dalam menguasai kompetensi tertentu. Buku ini juga digunakan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan dalam proses pembelajaran di mana isinya dirancang dan dilengkapi dengan contoh-contoh lembar kegiatan agar siswa dapat mempelajari sesuatu yang relevan dengan kehidupan yang dialaminya. Adapun fungsi dan peran buku siswa. Yang pertama, panduan bagi siswa dalam pelaksanaan kegiatan-kegiatan pembelajaran. Yang kedua, penghubung antara guru, sekolah, dan orang tua. Yang ketiga, sebagai lembar kerja siswa. Yang keempat, penilaian atau portofolio. Yang kelima, media komunikasi antara guru dan siswa. Dan yang terakhir sebagai kenangan rekam jejak belajar siswa. Kemudian bagian-bagian dari uraian pembelajaran yaitu yang pertama, jaringan pembelajaran, yang kedua, tujuan pembelajaran, tiga, media, alat, dan sumber belajar, empat, kegiatan pembelajaran, lima, penggayaan dan remedial, kemudian yang terakhir adalah penilaian. Selanjutnya, B. Silabus. Silabus merupakan rencana pembelajaran pada suatu dan atau kelompok mata pelajaran atau tema tertentu yang mencakup standar kompetensi, kompetensi dasar, materi pokok atau pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator, pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Menurut Trianto, 2010 halaman 96. Adapun manfaat dari silabus, silabus bermanfaat sebagai pedoman pengembangan perangkat pembelajaran lebih lanjut, mulai dari perencanaan, pengelolaan kegiatan pembelajaran, dan pengembangan penilaian. Selanjutnya yaitu langkah-langkah pengembangan silabus menurut Trianto 2010 halaman 99. Yang pertama, mengkaji standar kompetensi dan kompetensi dasar. Yang kedua, mengidentifikasi materi pokok atau pembelajaran. Yang ketiga, mengembangkan kegiatan pembelajaran. Yang keempat, merumuskan indikator pencapaian kompetensi. Yang kelima, menentukan jenis penilaian. Yang keenam, menentukan alokasi waktu. Yang ketujuh, menentukan sumber belajar. Yang terakhir yaitu C. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau sering disebut dengan RPP. RPP adalah rencana yang menggambarkan prosedur dan pengorganisasian pembelajaran untuk mencapai satu kompetensi dasar yang ditetapkan dalam standar isi dan dijabarkan dalam silabus menurut Kunandar 2011 halaman 263. Berdasarkan pengertian di atas, tujuan rencana pelaksanaan pembelajaran adalah yang pertama untuk mempermudah, memperlancar, dan meningkatkan hasil proses belajar mengajar. Yang kedua, dengan menyusun rencana pembelajaran secara profesional, sistematis, dan berdaya guna,
maka guru akan mampu melihat, mengamati, menganalisis, dan memprediksi program pembelajaran sebagai kerangka kerja yang logis dan terencana. Menurut Kunandar 2011 halaman 264. Selanjutnya, fungsi dari rencana pembelajaran adalah sebagai acuan bagi guru untuk melaksanakan kegiatan belajar mengajar agar terlihat terarah dan belajar secara efektif dan efisien menurut Kunandar tahun 2011 halaman 264. Menurut Trianto 2010 halaman 108, secara umum dalam mengembangkan RPP harus berpedoman pada prinsip pengembangan RPP yaitu sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yang direncanakan dalam RPP harus jelas, konkret, dan mudah dipahami. Yang kedua, RPP harus sederhana dan fleksibel. Yang ketiga, RPP yang dikembangkan sifatnya menyeluruh, utuh, dan jelas pencapaiannya. Yang keempat, harus koordinasi dengan komponen pelaksana program sekolah agar tidak mengganggu jam pelajaran lainnya. Adapun langkah-langkah menyusun RPP, yang pertama, menulis identitas mata pelajaran, yang kedua, menulis standar kompetensi, yang ketiga, menuliskan kompetensi dasar, yang keempat, menuliskan indikator pencapaian, yang kelima, merumuskan tujuan pembelajaran, 6. Materi ajar, 7. Alokasi waktu, 8. Menentukan metode pembelajaran, 9. Penilaian hasil pembelajaran, 10. Menentukan media, alat, dan bahan belajar, dan yang terakhir merumuskan kegiatan pembelajaran. Baiklah, itulah yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.